Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizatul Khairah, NIM T2018-1472. Nomor absen 9, dan saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam organisasi pendidikan. Di sini ada 4 rumusan masalah yang perlu dibahas. Yang pertama, apa hakikat kepemimpinan organisasi dalam pendidikan? Yang kedua, apa fungsi kepemimpinan dalam organisasi pendidikan? Yang ketiga, bagaimana pendekatan kepemimpinan dalam organisasi pendidikan? Yang terakhir, bagaimana kualitas kepemimpinan dalam organisasi pendidikan? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa hakikat kepemimpinan dalam organisasi pendidikan. Adapun hakikatnya, yang pertama, menurut J. Winardi, menyatakan bahwa organisasi merupakan entitas yang memungkinkan masyarakat mencapai hasil-hasil tertentu yang tidak mungkin dilaksanakan oleh individu yang bertindak secara mandiri. Kemudian menurut Faizer Rifai, mencoba untuk mendefinisikan, yaitu organisasi merupakan wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara mandiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan wadah yang bersifat integral atau kesatuan sosial di mana manusia secara sadar dan bersama-sama melaksanakan tugas-tugas kompleks untuk mencapai tujuan bersama yang sebelumnya tidak dapat dicapai secara mandiri. Jadi, pada dasarnya, organisasi pendidikan Islam merupakan sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membentuk generasi Islami yang mampu memberi makna peradaban manusia secara Islami. Semua organisasi apapun jenisnya pasti memiliki dan memerlukan seorang pemimpin. Seperti pimpinan tertinggi yang berfungsi sebagai untuk menjalankan tugas kepemimpinan bagi keseluruhan organisasi sebagai satu kesatuan. Pemimpin tersebut sebagai orang pertama yang terus mengarahkan jalannya organisasi dan dibantu sejumlah orang sebagai bawahan atau anggotanya dalam organisasi tersebut sebagai penggerak organisasi ke arah yang diinginkan oleh pemimpin. Artinya, suatu organisasi akan berhasil dalam mencapai tujuan program-programnya jika orang-orang yang bekerja dalam organisasi tersebut dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya. Jadi pada dasarnya kepemimpinan pendidikan menurut Sony Rahmatullah Amrosi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam proses mempengaruhi, mendorong, membimbing, dan menggerakkan orang lain. Pemimpin adalah sosok penggerak dan inspirasi dalam merancang kegiatan. Ia juga harus seorang membangun mental, moral, spirit, dan kolektivitas kepada jajaran bawahannya. Kemudian fungsi kepemimpinan dalam organisasi pendidikan. Menurut Stephen, pentingnya fungsi kepemimpinan dalam organisasi terletak pada kebutuhan akan koordinasi dan kendali. Tujuan organisasi tidak akan tercapai secara efektif dan efisien jika masing-masing individu yang terorganisir di dalamnya berjalan secara fragmentaris, tanpa koordinasi dan kendali. Kemudian, menurut Soekarto, fungsi kepemimpinan terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, fungsi yang bertalian dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, fungsi yang bertalian dengan penciptaan suasana pekerjaan yang sehat dan menyenangkan. Yang pertama, fungsi yang bertalian dengan tujuan hendak dicapai, yaitu ada 4. Yang pertama, memikirkan dan merumuskan dengan teliti tujuan kelompok serta menjelaskan kepada anggotanya supaya dapat bekerja sama mencapai tujuan itu. Yang kedua, memberikan dorongan kepada anggota-anggotanya untuk menganalisis situasi supaya dapat dirumuskan rencana kegiatan kepemimpinan yang dapat memberi harapan baik. Yang ketiga, membantu anggota kelompok. Yang terakhir, memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada anggota kelompoknya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing demi kepentingan bersama. Kemudian yang kedua, fungsi yang bertalian dengan
menciptakan suasana pekerjaan yang sehat dan menyenangkan, yaitu ada 3. Yang pertama, memupuk dan memelihara kebersamaan di dalam kelompok. Yang kedua, mengusahakan suatu tempat bekerja yang menyenangkan sehingga dapat memupuk kegembiraan dan semangat bekerja dalam melaksanakan tugas. Yang terakhir, menggunakan kelebihan yang dimilikinya bukan untuk berkuasa atau mendominasi, melainkan sebagai sumbangan terhadap kelompok demi mencapai tujuan bersama. Kemudian pendekatan kepemimpinan dalam organisasi pendidikan, yaitu ada 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan keterampilan, pendekatan skill, pendekatan sifat, dan pendekatan perilaku. Yang pertama, pendekatan keterampilan, yaitu ada 3. Yang pertama, human relation skill, yang kedua, technical skill, dan yang ketiga, conceptual skill. Yang pertama, human relation skill, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan bawahan atau anggotanya. Yang kedua, technical skill, yaitu kemampuan menerapkan ilmunya. Yang ketiga, conceptual skill, yaitu kemampuan dalam melihat sesuatu secara keseluruhan yang kemudian dapat merumuskannya, seperti dalam mengambil keputusan, membentuk kebijakan, dan sebagainya. Kemampuan ini juga disebut managerial skill. Yang kedua, pendekatan sifat. Yaitu pendekatan yang didasari oleh asumsi bahwa kondisi fisik dan karakteristik pribadi adalah penting bagi kesuksesan pribadi. Yang ketiga, pendekatan perilaku, yaitu pendekatan yang memandang kepemimpinan dapat dipelajari dari pola tingkah laku. Yang terakhir, yaitu kualitas kepemimpinan dalam organisasi pendidikan. Menurut Kausis dan Posner, kualitas kepemimpinan yaitu pemimpin yang menantang proses, kemudian mampu memberikan inspirasi wawasan bersama, kemudian memungkinkan orang lain dapat bertindak dan berpartisipasi, kemudian mampu menjadikan penunjuk jalan dan memotivasi anggotanya. Kemudian ada beberapa kriteria kualitas kepemimpinan yang baik, yaitu memiliki komitmen organisasional yang kuat, visionary, antusias, kemudian kemampuan komunikasi yang kuat, bisa mengatur waktu, mampu menangani setiap tekanan, kemudian mampu sebagai pendidik bagi bawahannya atau mampu sebagai pendidik bagi anggotanya, empati, berpikir positif, dan memiliki dasar spiritual. Yang terakhir, selalu sikap melayani. Dan terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.